sebenarnya ya untuk dalam sistem pembesaran ataupun sistem pembibitan ini tidak ada namanya lebih bagus dan mana yang lebih buruk. Semua itu tergantung pada perawatan kita, teman-teman. Semua itu menguntungkan maupun dalam sistem pembesaran ataupun dalam sistem pembibitan. Kuncinya ada pada perawatan dan pada sistem. Kenapa saya bilang pada sistem? Ini mengacu ya terhadap laju pertumbuhan maupun produksi yang dihasilkan oleh telur dari indukan-indukan. Tentu ya, ketika kita ingin merawat suatu peternakan, ketika kita memberikan perawatan yang baik ya, insya Allah hasilnya juga pasti akan baik. Tapi ketika kita memelihara dengan cara merawat dengan asal-asalan, tentunya tidak akan ada hasil yang memuaskan bagi kita. Jadi tentunya ya teman-teman ya, kita harus menjaga sistem, yaitu tata cara perawatan dan ransum pakan yang tepat. Nah, keduanya ini sama teman-teman, dalam pembibitan maupun pembesaran, semua faktor utamanya itu adalah ransum pakan. Karena mengingat ransum pakan ini adalah kebutuhan dari produksi sekitar 70% ya. Karena hal tersebut memang pengaruhnya sangat besar teman-teman, dan dampaknya juga signifikan. Kalau kita bicara soal kendala, semua kendalanya sama aja teman-teman, maupun dari sistem pembesaran maupun dari sistem penggemukan. Nah, kenapa saya bilang sama aja? Tentu ya, dalam sistem pembibitan, di mana kita harus menyiasati indukan-indukan tersebut. Kadang ada indukan yang rajin bertelur, dan ada indukan yang lambat bertelur. Dan juga dari hasil telur ya, ada indukan yang menghasilkan telur banyak, dan ada indukan yang menghasilkan telur sedikit. Dan juga untuk fertilitas ya, percuma telur banyak tetapi fertilitas itu rendah dan daya tetas yang sedikit. Nah, ini yang akan menyebabkan kerugian juga bagi kita pada sistem pembibitan. Nah, dalam sistem pembesaran ya, tidak terlalu banyak menurut saya resikonya, karena kita cukup merawat usia 0 sampai seminggu itu ya, usia-usia rawan. Ketika kita berhasil untuk menjaga angka tingkat kematian dari masa DOE, keuntungan tentunya pasti akan kita dapat ya. Dan ransum pakan juga. Dalam sistem pembesaran, kita muluk-muluk, kita harus memberikan pakan ini, pakan itu, pakan ini. Karena dalam sistem pembesaran, kuncinya adalah untuk menjaga dan meningkatkan pada bobot. Jadi kita tidak memikirkan untuk gimana caranya pakan itu biar supaya telur itu tidak lembek, supaya telurnya banyak. Jadi kita tidak memikirkan itu teman-teman. Kuncinya adalah berikan pakan yang bisa menggemukkan bagi ternak-ternak tersebut. Kita bisa mengolaborasikannya dengan pakan alternatif dan juga bisa dicampurkan dengan pakan pabrikan ya. Tentunya kalau dalam sistem pembesaran, kuncinya adalah gimana kita bisa menyiasatinya dengan pakan yang dapat meningkatkan bobot. Karena dalam sistem penggemukan kita tidak muluk-muluk harus berikan pakan yang ini, pakan yang ini. Yang penting bobotnya dan laju pertumbuhannya itu tepat teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk pada sistem pengemukan yang ada di kandang kami nih ya, kami karena ingin memakai indukan sendiri, jadi kami memakai sistem penggemukannya ini, kami berikan pakan yang bagus ya. Kami tidak pernah menakar-nakar sih sebelumnya untuk berapa habisnya pakan untuk mencapai suatu indukan. Nah, jadi karena di sini kita untuk menjaga siklus ya, untuk menjaga siklus indukan agar tidak putus, jadi kita merawat DOE sendiri untuk kita besarkan dan nanti dijadikan indukan maupun pejantan. Ini di kandang kami ini jenis jumbo nih teman-teman. Ini jenis jumbo, ini ada kurang lebih 15 ekor untuk kita bakal regenerasi indukan-indukan yang ada di kandang kami. Jadi karena untuk kita gunakan sendiri ya, kita memberikan pakan ini, menggunakan pakan bagus, kita cuma menggunakan 2 bahan ya, kita menggunakan pakan 5-11 dan juga roti giling. Biasanya kalau tidak ada roti giling, kami menggunakan dedak teman-teman, maupun dedak jagung. Karena mengingat roti giling di sini sedikit payah juga ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah ini teman-teman, karena kita berikan perawatan yang bagus ya, hasilnya besar-besar teman-teman. Bulunya bersih-bersih. Ini jenis jumbo teman-teman yang ada di kandang kami. Ini untuk regenerasi siklus yang ada di kandang kami. Nanti rencananya pejantan-pejantan kita memakai jenis jumbo semua teman-teman. Nah ini pembesaran. Ini kurang lebih usianya 2 bulanan ini teman-teman. Jadi itu tadi ya. Nah itu tergantung
dari teman-teman dalam sistem pembesaran bisa menggunakan pakan alternatif ataupun dengan menggunakan pakan pabrikan. Nah, kalau saya ya, karena saya di sini bukan buat pembesaran untuk nilai jual, tetapi untuk dijadikan siklus dalam kandang saya, tentunya kami merawat ternak-ternak tersebut ini. Dalam sistem pembesaran kami berikan pakan yang bagus, teman-teman. Karena untuk menjaga dan menghasilkan indukan-indukan yang berkualitas pula. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini memang sengaja kami pakan bagus ini teman-teman. Untuk sengaja memang kami untuk digunakan sendiri agar ya siklus tadi ini tidak putus, makanya kita mencetak sendiri. Dan kami juga tidak hitung-hitungan ini dalam pemberian ransum pakan, karena tujuan utamanya adalah kita ingin menggunakan indukan ini sendiri teman-teman, tidak untuk kita jual. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pembesaran ya, ataupun untuk pembesaran jual untuk pedaging, teman-teman bisa campurkan pakan 511 ataupun bisa campurkan dengan pakan apas-apasan bisa teman-teman. Tapi penggunaannya ya, kalau bisa saya sarankan itu harus 50-50 perbandingannya. Karena untuk mengingat kita di sini mengejar bobot ya. Karena kalau ampas-ampasan biasanya ketika diberi pakan yang kekurangan nutrisi ya, biasanya dalam sistem pembesaran ini dia akan memakan bulu teman-teman. Biasanya ternak-ternak tersebut itu akan rakus teman-teman dan akan kanibal sesama ternak. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita lihat sendiri ya, di kandang-kandang rekan-rekan banyak yang namanya bulunya itu hancur. Nah, itu disebabkan karena kekurangan nutrisi pada pakan, teman-teman. Jadi, nutrisi pada pakan ini pengaruhnya besar, teman-teman. Maupun dalam kualitas dan juga hasil kanibalan ini pastinya akan sangat kanibal, teman-teman. Ketika kita memberikan pakan yang kurang tepat, bisa saya pastikan untuk hasil juga kurang maksimal ya, teman-teman. Nah, intinya itu tadi ya teman-teman ya, dalam sistem pembesaran hal-hal yang memang untuk menjaga untuk kita kuncinya di situ hanya ingin menambah bobot. Kita tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang seperti sistem pembesaran ya, dimana kita memikirkan fertilitas, dimana kita memikirkan untuk menjaga indukan agar tepat, dimana kita memikirkan untuk menjaga indukan-indukan yang lagi berproduksi dengan lancar, dimana juga kita harus memilih indukan yang tepat. Dan juga kita harus memanfaatkan usia-usia produktif ya, dan juga ransum pakan yang tidak boleh sembarangan teman-teman. Tapi kalau dalam sistem pembesaran ya, kita bisa beri apapun itu teman-teman. Kita bisa beri apapun selagi bobotnya juga terjaga dan biaya kos produksinya itu masih rendah. Itu masih bisa kita jalankan. Tetapi ya teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan dalam sistem pembesaran ketika kita sudah mahir teman-teman, dan ketika sudah tepat dalam memeliharaannya dan ransum pakannya, sudah tahu celahnya, kita akan lebih mudah teman-teman dalam sistem pembibitan. Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung para peternak ini ya, nyamannya dalam sistem apa. Jadi untuk hasil semuanya sama teman-teman, tidak ada bedanya. Sistem pembesaran juga pasti menguntungkan, sistem pembibitan juga pastinya menguntungkan. Tidak mungkin teman-teman nggak menguntungkan, buktinya ada di luar sana yang bisa berhasil dalam sistem pembesaran maupun sistem pembibitan. Ini semua tergantung pada sistem pemeliharaannya teman-teman. Jadi buat kita ini, jangan mudah nyerah ketika kita gagal ini dalam memulai sesuatu. Tidak mungkin ada yang namanya tidak mungkin teman-teman. Karena di luar sana pasti ada teman-teman yang melakukan sistem pembesaran tetapi mereka berhasil, dan ada juga melakukan sistem pembibitan dan mereka juga berhasil. Ini semua tergantung pada kita teman-teman. Kita harus menyiasatinya ya, apa yang dibutuhi ternak-ternak kita, jangan apa yang kita mau ya. Tentu ya, kalau apa yang kita mau, kita pasti ingin mengharapkan biaya kos yang sangat rendah teman-teman, tapi keuntungan yang berlipat. Semua orang pasti menginginkan itu teman-teman. Tetapi di teori lapangan tidak seperti itu teman-teman. Kita harus senantiasa memikirkan apa yang dibutuhkan ternak-ternak kita, dan kita berikan perawatan yang baik lah. Pasti juga hasilnya akan baik teman-teman. Nah ini teman-teman, alhamdulillah untuk hasil telur ya yang ada di kandang kami untuk saat ini ya teman-teman. Untuk saat ini total yang dierami maupun yang di masjid atas itu ada 453 butir teman-teman. 453 butir untuk saat ini. Beda lagi ya teman-teman ya sama DOE ini yang baru menetas nih teman-teman. Ini masih basah teman-teman. Nah, nih masih basah.
ada 29 ekor barusan kita panen teman-teman. Nah beda lagi sama yang panen-panen kita sebelum-sebelumnya ya. Dan ini alhamdulillah juga banyak teman-teman yang lagi bertelur. Ini kita dapatkan dalam waktu 1 hari saja teman-teman. Nah 1 hari aja nanti kita kumpulkan jadi satu, baru kita masukkan ke dalam mesin. Ketika usia telur yang ada di kandang kami nih, usia dierami itu seminggu sampai sekitar 2 mingguan, baru kita masukkan ke dalam mesin tetas teman-teman. Untuk kita masukkan ke dalam mesin tetas yang box paling besar ya teman-teman ya, karena ini mesin box kita baru ini. Alhamdulillah untuk hasil telur yang di kandang kami ini cukup melimpah teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kami menggunakan teknik pakan full, ini yang selalu menjadi andalan kami ya untuk melakukan dalam sistem pembesaran. Nah mungkin begitu saja nih teman-teman ya video singkat yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.